Sobat Texco, welcome to Texco Talks. Jadi, Texco Talks ini merupakan podcast dari Texco Solution yang akan membahas terkait tax, accounting, custom, dan juga legal. Nah, oleh karena itu, pantengin ya podcast-podcast berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oviva Dinovika, dan pada podcast kali ini akan menemani kalian membahas terkait perpajakan. Hari ini merupakan episode ke-17 dari Texco Talks, dan pada hari ini kita akan membahas terkait transfer pricing yang dikemas dengan judul Transfer Pricing, apa dan kenapa penting banget. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut telah hadir bersama saya Kak Cindy selaku Tax Associate dari Texco Solution. Halo Kak Cindy, gimana kabarnya? Halo Kak Ovi, alhamdulillah baik nih Kak. Kak Ovi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah Kak, boleh nih memperkenalkan diri terlebih dahulu ke sobat-sobat Texco. Oke Kak Ovi. Halo Sobat Texco, perkenalkan saya Cindy Claudia Dewi, salah satu Tax Associate di Texco Solution. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari Kak Cindy. Nah Kak, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja kali ya Kak. Oke, Nah, sebelumnya kan di awal saya udah pernah spill sedikit terkait tema podcast pada kali ini. Jadi topik ini tuh merupakan salah satu topik yang sering banget muncul di dunia pajak dan bisnis global, yaitu transfer pricing. Kedengarannya mungkin berat banget ya, tapi tenang, kali ini kita akan bahas dari bagian yang paling dasar, agar Sobat Texco di rumah itu makin tahu dan makin kenal terkait ketentuan transfer pricing. Nah Kak Odi, jadi apa sih yang dimaksud dengan transfer pricing? Nah oke Kak Ovi, sebelumnya istilah transfer pricing ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang Kak, namun dijelaskan secara normatif dan substansif melalui beberapa regulasi. Di antaranya itu pada lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak per PJ 22 tahun 2013 disebutkan nih Kak bahwa harga yang ditentukan dalam transaksi afiliasi secara umum itu dikenal sebagai penentuan harga transfer atau transfer pricing. Sehingga bisa dikatakan transfer pricing ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan kebijakan harga dalam suatu transaksi Kak, yang dilakukan oleh pihak afiliasi ataupun pihak yang memiliki hubungan istimewa Kak. Baik Kak, bisa diilustrasikan mungkin Kak gimana contoh dari transfer pricing ini? Nah, misalnya gini Kak, ada 2 perusahaan, yang satu ada di Indonesia, yang satunya ada di Korea Selatan. Tapi kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh orang yang sama Kak, atau istilahnya tuh satu grup. Nah, kalau mereka melakukan transaksi jual beli ataupun barang, harga dari transaksi jual beli barang ini disebut sebagai transfer price Kak. Oke, lalu permasalahannya itu di mana ya Kak? Kenapa transfer pricing ini selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif? Nah, kenapa begitu? Karena transfer pricing ini sering dianggap sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak ataupun melakukan pergeseran laba, Kak. Contohnya nih, perusahaan sengaja naikin harga jual ke perusahaan afiliasi di negara yang pajaknya rendah, supaya laba yang besar itu tercatat di sana, Kak. Nah, di sisi lain, negara yang pajaknya tinggi itu malah dapetin laba yang kecil, sehingga pajak yang disetor pun akan kecil juga, Kak. Nah, untuk penerapan prinsip PKKU ya Kak, ya bener kan? Iya. Nah itu gimana Kak? Nah, jadi terdapat beberapa tahapan penerapan PKKU nih, Kak. Di antaranya yang pertama itu mengidentifikasi pihak afiliasi dan transaksi afiliasinya. Oke. Lalu yang kedua itu melakukan analisis untuk memahami kondisi dan karakteristik transaksi afiliasi serta pihak-pihak yang melakukan transaksi afiliasi. Nah, yang ketiga itu memilih dan menentukan pihak yang diuji nih, Kak. Lalu yang keempat itu menentukan kriteria pencarian data pembanding. Lalu yang kelima itu mencari data calon pembanding nih, Kak. Yang keenam itu memilih dan menentukan indikator dari tingkat labanya. Lalu yang ketujuh itu memilih dan menentukan metode penentuan harga transfernya. Lalu yang kedelapan itu melakukan analisis kesebandingan dan memilih data pembanding. Baru kemudian kita menerapkan metode penentuan harga transfer dan menentukan nilai transaksi afiliasi yang wajar nih Kak.
Baik Kak, jadi dari penerapan PKKU ini seharusnya ada outputnya kan ya Kak? Nah, apa aja sih output dari penerapan prinsip ini? Nah, tentu ada, Kak. Jadi berdasarkan PMK nomor 172 tahun 2023, wajib pajak itu wajib untuk menyelenggarakan dan menyimpan dokumen yang memuat data maupun informasi untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa ini sudah sesuai dengan PKKU, Kak. Nah, adapun dokumen tersebut yaitu dokumen penentuan harga transfer, Kak. Nah, yang pertama itu adalah dokumen induk atau master file. Oke. Nah, dokumen ini itu Kak, berisi gambaran global tentang operasi perusahaan, lalu struktur organisasinya, dan posisi keuangan secara keseluruhan, Kak. Nah, yang kedua itu dokumen lokal ataupun local file. Nah, dokumen ini berisi informasi terperinci terkait entitas yang terlibat nih, Kak, kinerja keuangan perusahaan dan metode transfer yang digunakan. Lalu yang ketiga itu laporan per negara atau country by country report. Laporan ini itu wajib disusun oleh entitas induk utama dari suatu grup usaha multinasional ataupun multinational enterprise group untuk memberikan informasi keuangan dan aktivitas usaha per negara tempat grup tersebut beroperasi nih, Kak. Baik. Nah, khususnya lagi untuk wajib pajak dalam negeri nih, Kak, yang merupakan entitas induk dari suatu grup usaha dengan peredaran bruto konsolidasi itu paling sedikit 11 triliun rupiah pada tahun pajak sebelum tahap pajak yang dilaporkan, itu wajib menyelenggarakan dan menyimpan 3 dokumen yang sudah saya sebutkan tadi, Kak. Baik Kak, kalau misalnya saya dengar penjelasan Kak Odi terkait transfer pricing dari awal, kayaknya pengimplementasian ini gak mudah ya Kak. Bener banget nih, Kak. Nah, mungkin bisa dijelasin Kak ke Sobat Texco terutama wajib pajak, tantangan-tantangan yang mungkin akan ditemui dalam penetapan transfer pricing ini. Nah, pastinya ada nih, Kak, beberapa tantangan yang bakal dihadapi oleh wajib pajak yang melakukan transfer pricing nih, Kak. Nah, yang pertama itu terkait kepatuhan dokumentasi transfer pricing. Perusahaan itu wajib menyusun 3 dokumen yang sudah saya sebutkan sebelumnya nih, Kak. Yang mana pada prosesnya pastinya nih, Kak, membutuhkan biaya, waktu, dan keahlian teknis yang nggak sedikit, terutama untuk perusahaan menengah ke bawah. Lalu yang kedua itu menentukan metode yang tepat. Jadi terdapat beberapa metode transfer pricing, Kak, seperti CUP, resale price, dan ada beberapa metode lainnya. Nah, terkadang sulit bagi perusahaan untuk menentukan nih, mana metode yang tepat dan sesuai untuk digunakan. Di antaranya dikarenakan kurangnya data pembanding independen yang relevan, Kak. Lalu yang ketiga itu ketidakpastian hukum dan perubahan regulasi, Kak. Perubahan peraturan yang cepat dan perbedaan interpretasi aturan antar negara bisa aja menimbulkan risiko pajak dan kesulitan dalam perencanaan bisnis, Kak. Lalu yang keempat itu ada risiko audit dan penyesuaiannya. Nah, transfer pricing ini sering jadi objek audit pajak nih, Kak. Sehingga apabila nih dokumentasi kita itu nggak memadai, perusahaan bisa aja nih dikenai penyesuaian harga transfer yang pastinya berdampak pada tambahan pajak ataupun dendanya, Kak. Baik Kak, terakhir, ternyata kan banyak ya tantangan-tantangan yang mungkin dihadapin dalam pengimplementasian transfer pricing ini. Bener banget, Kak Opi. Nah, untuk itu, apakah ada strategi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko dari penerapan transfer pricing ini, Kak? Nah, pastinya ya Kak Opi, ada nih beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko dari transfer pricing ini, Kak. Nah, yang pertama itu susun dokumentasi transfer pricing yang lengkap dan tepat waktu. Itu paling lambat harus tersedia saat laporan SPT tahunan nih, Kak. Lalu terapkan prinsip arm's length principle ataupun PKKU sejak awal. Lalu yang ketiga itu lakukanlah benchmarking ataupun pembandingan secara berkala dari beberapa database terpercaya seperti Orbit, DVD, ataupun Compustat. Itu dilakukan minimal 3 tahun sekali ataupun dilakukan saat ada perubahan struktur bisnis. Lalu yang keempat itu
konsistensi dengan laporan keuangan ataupun SPT. Jadi transfer pricing dokumen yang sudah saya jelaskan tadi itu harus sinkron dengan SPT dan laporan keuangannya, Kak. Jangan sampai copy paste dari dokumen ataupun laporan tahun sebelumnya. Lalu yang berikutnya itu gunakanlah Advance Pricing Agreement ataupun APA jika transaksinya itu bernilai besar. Lalu dokumentasikan semua transaksi afiliasi secara internal seperti invoice-nya, nota, kontrak, ataupun lain-lainnya. Lalu latih dan edukasilah tim finance ataupun tax secara internal. Nah, jika belum bisa memahami transfer pricing dengan baik, mungkin bisa konsultasikan dengan konsultan pajak ataupun transfer pricing advisor. Lalu yang terakhir itu hindari skema yang menyembunyikan afiliasi. Karena Kak, biasanya Direktorat Jenderal Pajak itu bisa mengidentifikasikannya meski orang-orang tersebut tidak terdapat di struktur pemegang saham perusahaan tersebut nih Kak. Dan itulah episode Textco Talks untuk kali ini. Terima kasih sudah menemani saya dalam diskusi tentang pajak, keuangan, dan juga bisnis. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Textco Solution untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi terkait keuangan. Dan jangan lupa jika kamu suka dengan podcast ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode Textco Talk berikutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis kamu dengan baik. Bye-bye.